Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di acara Malam Grand Final Festival Film Pendek Sempena dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diadakan oleh penggiat perfilman Anambas, Panglima Pictures. Sebelum kita memasuki acara pembukaan, marilah kita saksikan bersama sekilas profil pemutaran video dari penggiat perfilman Anambas. Selamat menyaksikan. Penggiat perfilman Anambas, Panglima, berdiri pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan moto bergerak melangkah maju untuk menjadi yang terdepan dalam berkarya. Panglima dibentuk dengan tujuan menumbuhkan bakat insan kreatif dan inovatif dalam berkarya, khususnya di bidang perfilman. Semenjak berdiri hingga saat ini, telah banyak karya yang dihasilkan oleh penggiat perfilman Anambas, di antaranya Gubang The Movie yang diproduksi pada tahun 2015 silam. Tak ada, Pak Hitam. Ayah, Alang dah masuk kawasan kita. Dan film Gangster Kampung Man pada tahun 2017. Ini Kampung Man, Bang takkan biarkan siapapun merusak kampung ini. Selain dua film panjang tersebut, beberapa film pendek juga telah diproduksi, di antaranya Cual Anambas. Kuntum, kenapa? Ya. Kita nak pergi mana? Kami nak pergi Mamak Lemah nak belajar nenon. Kita nak pergi Mamak Lemah kok. Kalau macam tu, yuk kita pergi sama. Ya, kita pergi. Tua. Noktah di Lautan Sepi, dan masih banyak lagi. Saat ini, Panglima sedang menggarap film series pertamanya dengan judul Awang Pon. Dan pada tahun 2020 ini pula, untuk pertama kalinya, penggiat perfilman Anambas mengadakan festival film pendek dengan tema kearifan lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat kembali kearifan lokal, khususnya yang berada di Kepulauan Anambas melalui karya film, serta menyemarakan kancah perfilman Anambas dan Kepulauan Riau, serta diharapkan menjadi warna tersendiri bagi dunia perfilman nasional. Melihat antusias dari sinias-sinias Kepulauan Anambas, diharapkan kegiatan ini bisa menjadi event tahunan sebagai ajang bagi kita semua untuk menuangkan ide, gagasan, serta kreativitas di bidang perfilman. Mari bersama kita bangun perfilman Anambas, kita bangun perfilman Kepri, kita majukan perfilman Indonesia. Itulah tadi sekilas profil video dari penggiat perfilman Anambas. Yang kami hormati kepada peserta, Dewan Juri, dan rekan-rekan yang telah bergabung dalam channel YouTube Panglima Picture. Terima kasih kepada panitia dan juga sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapeda, Dinas Pariwisata, Disko Perindak, Perpustakaan Daerah, Bidang Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Daramanis Cafe dan Resto, C3, Jeb Cafe dan Telkomsel. Langit berbintang berinai hujan, ombak menderu sampai tepian. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian.
Diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada semuanya. Sungguh sedap buah durian, manis dibelah buah rambutan. Para hadirin dan undangan, sekalian marilah kita dengarkan beberapa sambutan. Laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bang Hendra Saputra. Kepada Bang Hendra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bang Cesa, Bang Ivan, dan Bang Sarman, pelaku Dewan Juri Festival Film Pendek Anambas 2020. Dan yang terhormat kepada tamu undangan kami, Bang Hendro Dwi Yulianto, yaitu salah seorang filmmaker dari Kepulauan Riau, dan Reci Kardiman, salah seorang seniman di Kepulauan Anambas, serta seluruh peserta yang hadir pada acara ini, itu yang diadakan secara virtual melalui Zoom, dan kepada para pemirsa yang sedang menonton acara ini melalui channel YouTube Panglima Pictures. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, dan rahmatnya sehingga acara Festival Film Pendek Anambas 2020 ini dapat terselenggara dengan lancar dan kita semua dapat bersama-sama hadir pada acara pengumuman pemenang pada malam hari ini. Tidak lupa juga selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya selaku Ketua Panitia penyelenggara Festival Film Pendek Anambas yang diadakan oleh penggiat perfilman Anambas sempena Hari Sumpah Pemuda dengan tema Kearifan Lokal. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh sponsor, yaitu Darah Manis, Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Disperindak Kabupaten Kepulauan Anambas, JPSKP, D3, Tuah Pictures, dan Telkomsel yang mensponsori kegiatan Festival Film Pendek Anambas ini
serta pada seluruh Dewan Juri, yaitu Bang Cesa, Ivan, dan Sarman. Dan juga ucapan terima kasih dari kami juga buat seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam mengikuti lomba Festival Film Pendek Anambas 2020 ini. Festival film pendek ini diselenggarakan sebagai ajang untuk menumbuh kembangkan bakat dalam bidang perfilman serta mengangkat kembali kearifan lokal yang ada di Anambas. Kami juga berharap kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti Festival Film Pendek Anambas ini, diharapkan jangan berhenti sampai di sini, teruslah berkarya untuk menghasilkan karya-karya baru, serta dapat menginspirasi kita semua dan mudah-mudahan dapat memotivasi para generasi muda untuk terus berkarya melalui film. Sekali lagi, ucapan terima kasih kami. Saya mewakili dari seluruh panitia penyelenggaraan Festival Film Anambas 2020, Film Pendek Anambas 2020 ini, mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada seluruh peserta, Dewan Juri, dan seluruh sponsor yang telah mendukung sehingga acara ini bisa dilaksanakan dengan baik dan dengan lancar sampai ke tahap pengumuman yang kita adakan pada malam hari ini. Sekian dari saya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hendra atas kata sambutannya. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari salah satu pelaku seni di Kepulauan Anambas, yaitu Bang Reci Kardiman. Kepada Bang Reci, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia penyelenggara atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama yang saya hormati panitia penyelenggara, terus kepada para dewan juri, Bang Cesa, Bang Ivan, dan Bang Sarman, para seniman penggiat seni sekaligus peserta Festival Film Pendek dengan tema kearifan lokal. Selamat kepada seluruh peserta festival, yang di mana festival ini sempena dengan Hari Sumpah Pemuda yang sudah menghasilkan karya-karya yang sangat baik menurut saya. Salut kepada kita semua, khususnya kepada Panglima Picture yang telah melaksanakan kegiatan ini dalam upaya mengangkat kearifan lokal yang ada di Kepulauan Anambas. Saya sangat salut, luar biasa. Sangat menarik bagi saya festival ini mengangkat tema kearifan lokal. Kenapa menarik? Karena menurut Ikutut Gobiah, kearifan lokal itu adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg di dalam suatu daerah. Singkat ceritanya, kearifan lokal itu dianggap bisa menjadi pengendali berbagai pengaruh dari luar. Arti kata lain, kearifan lokal tersebut sangat penting untuk sama-sama kita pahami dan kita jalankan. Karena dengan memahami hal tersebut membuat kita mengerti siapa identitas kita sebenarnya selaku manusia yang berbudaya. Salah satu contoh kearifan lokal di Anambas yang menarik menurut saya, salah satunya itu adalah petue. Petue itu adalah hal-hal yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, leluhur Melayu terutama. Ya, itu aja singkatnya. Salah satu yang menarik dari saya tentang kearifan lokal yang ada di Anambas itu adalah petue Melayunya. Harapan saya ke depan, semoga festival seperti ini terus bisa dilakukan dan disupport oleh semua kalangan. Harapannya seperti itu. Semoga dengan festival ini menjadi salah satu batu loncatan untuk perfilman di Kabupaten Kepulauan Anambas semakin berkembang dan melahirkan banyak kreator-kreator yang cerdas dalam menghasilkan karya-karya yang baik. Amin. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut setiap tahunnya, kalau perlu per 6 bulan kita lakukan, dan harapannya pemerintah terutama
harus mensupport kegiatan ini karena kegiatan ini sangat-sangat positif menurut saya. Baik, demikianlah sepatah dua kata dari saya. Terima kasih. Sekali lagi selamat untuk para peserta yang telah berkarya dan selamat kepada para calon pemenang. Karya yang baik adalah karya yang dilakukan secara jujur dan melalui proses yang baik. Wassalam. Sekian dari saya. Salam budaya. Baiklah, terima kasih kepada Bang Reci atas kata sambutannya. Dan selanjutnya, sambutan dari salah satu filmmaker Kepulauan Riau yaitu Bang Hendro Dwi Yunianto. Kepada Bang Hendro, kami persilakan. Bang Hendro. Bang Hendro, apakah Bang Hendro mendengar? Lewati. Oke, sepertinya Bang Hendro belum masuk di Zoom ini. Oke, kita lanjutkan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan pemutaran teaser Awang Pons The Series yang diproduksi oleh Panglima Pictures. Mari kita saksikan. Ini kan saudara. Kasih bang, baik abang nih. Kalau untuk dara, jangankan ikan, jantung dengan hati abang ni pun sanggup abang berikan. Kalau perlu, dengan tali-tali perutnya sekali. Abang Awang, mau isi pulsa ya bang? Iyalah, takkanlah abang nak beli belacan pula. Iku, bocah zaman saiki, yen wis main handphone, lalis kabeh. Pak urus yo. Pak Cik dengar, awak nak jadi film star. Tapi mak ni ragu Wang, muka macam kau ni. Ada ke yang nak ajak main filem Wang? Mak, HP awak mana? Itulah tadi cuplikan dari Awang Pons. Jangan lupa ya kawan-kawan nonton teaser Awang Pons. Bentar lagi akan tayang di YouTube channel Panglima Pictures. Berikutnya, mari kita dengarkan sekapur sirih dari salah satu juri yaitu Bang Sarman Galang yang merupakan pendiri komunitas penggiat perfilman Anambas yang kita kenal dengan nama Panglima. Kepada Bang Sarman, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang saya hormati panitia pelaksana, yang saya hormati dan banggakan rekan saya Bang Mas Kesa dan Mas Ipan. Selamat malam, selamat bergabung. Terus yang saya hormati juga di sini ada Pak Kabid kayak ini. Pak Kabid Itbang, Bang Akla, selamat bergabung. Terus yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan peserta Lomba Festival Film Pendek Panglima 2020. Pertama tentunya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh peserta yang telah ikut dalam Festival Film Pendek Panglima 2020. Dari 18 karya yang masuk, setelah kami lihat satu persatu, semua menarik dan bagus. Sehingga
kami dari Dewan Juri merasa sedikit kesulitan dalam menentukan juara atau pemenang. Namun dari sekian banyak yang masuk, kami, saya bersama rekan Bang Mas Desa dan Mas Ipan tentunya telah melihat semuanya hasil karya tersebut dan telah kami teliti dengan penilaian yang sangat objektif, baik dari segi ide cerita, penyutradaraan, tata kamera, sampai ke editing. Tentunya nanti akan ada beberapa pemenang. Namun terlepas daripada itu semua, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan bahwa saya secara pribadi sangat mengapresiasi pada kita semua melalui festival film pendek ini. Kita telah mengangkat kembali kearifan lokal, khususnya kearifan lokal yang ada di Kepulauan Anambas. Selain itu juga tentunya melalui festival film pendek Panglima 2020 ini, kita semua telah menyemarakkan dunia perfilman yang ada di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, dan tentunya mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi warna baru bagi perfilman Indonesia. Seperti itu. Rasanya cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Sarman Galang atas kata sambutannya. Hadirin sekalian, mari kita saksikan 10 nominasi terbaik dalam Festival Film Pendek Anambas tahun 2020. Berikut cuplikannya. Nominasi Festival Film Pendek Anambas 2020. Pang Pantun, produksi Anambas Punya Cerita, sutradara Han Harachi. Pantang Larang, produksi Mawar Production, sutradara Mawar Yosanda. Bagan, produksi Windra Saputra, sutradara Windra Saputra. Kau nak tengok ni, angin kencang-kencang ni, ribut apa? Kaget. Ayah. Sombol, produksi Pang Yang, sutradara Edi dan Susi. Mitos, Baring Depan Pintu, produksi Sisworo G. Putra, sutradara Sisworo G. Putra. Sekumbang Kain, produksi Udin Production, sutradara Solehudin Nawawi. Kami datang dari Tok Paman. Serau Endok, produksi Challenge Production, sutradara Hino Paisal. Jongkong, produksi Soleh Enfrem, sutradara Solehudin Nawawi. Jongkong ni lah, banyak keluarga kat kampung ni bisa hidup ya. Mencoba, produksi IPM KKA Jakarta, sutradara Fajriansah Iqbal. Siapa Age, produksi Kukang, sutradara Dadang Kodrat. Masuklah menang. Hai, iya dok ni. Dok ah. Ani gurau wajok. Dadah. Panjang. Itulah tadi 10 nominasi terbaik yang dipilih oleh para dewan juri. Selamat kepada 10 nominasi yang masuk ke dalam nominasi terbaik. Selanjutnya mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari dewan juri kita, yaitu Bang Ivan Bandito.
Beliau merupakan salah satu sutradara nasional yang telah menghasilkan karya-karyanya yang luar biasa. Kepada Bang Ivan, dipersilakan. Enggak. Ini. Oke, ya, sebentar. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman yang ada di Anambas. Terdengar nggak suara saya? Siapa? Ibu host? Dengar, Mas. Ibu moderator, teman-teman yang lain mendengar ya? Ya, sorry. Saya lagi ada di luar soalnya belum sampai rumah, jadi lagi ada di rumah orang tua sebentar. Jadi takut sinyalnya kurang bagus di sini. Ya, sekali lagi selamat malam buat para penggiat film yang ada di daerah, khususnya yang ada di daerah Anambas gitu. Ya, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, khususnya buat teman-teman penyelenggara acara festival film ini dari Panglima Penggiat Perfilman Anambas ya gitu. Saya berterima kasih karena saya diberi kesempatan untuk terlibat dan bergabung di acara inilah yang sangat spektakuler ya. Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan dunia perfilman dari komunitas, khususnya di perfilman komunitas daerah gitu ya. Memang saya lihat Indonesia saat ini penggiat film di daerah itu sangat meningkat gitu ya. Dan kalau kita bicara komunitas-komunitas film dari Sabang sampai Merauke pun sekarang udah mulai berkembang gitu komunitas-komunitas film itu sendiri gitu. Nah, salah satunya ya Anambas ini ya. Saya sama sekali jujur sebelum saya kenal sama Mas Hendra, waktu itu kita memang ketemu di acara workshop film di Batam yang saya waktu itu kita mengadakan workshop film di Batam, lalu saya bisa kenal dengan Mas Hendra dan saya nggak pernah tahu sebelumnya tentang Pulau Anambas ini gitu. Artinya kalau Kepulauan Riau kita tahu gitu, lalu ada Batam kita tahu, tapi Anambas memang tidak pernah tidak pernah ngeh sebelumnya gitu. Ternyata ada ya Anambas gitu. Oh, ada Mas, geografisnya begini. Oke. Tapi yang bikin saya lebih surprise lagi ternyata ketika ngobrol sama Hendra, dia punya teman-teman yang memang sudah terlibat di dunia perfilman gitu. Artinya sudah aktif mereka bikin film gitu ya, film-film pendek khususnya gitu. Oh gitu ya, ya wah, artinya saya lebih surprise lagi dengarnya. Kalau kita dengar kayak misalnya ya saya juga menghidupkan teman-teman di Jambi gitu ya, membantu teman-teman komunitas film di sana. Kalau dengar Jambi itu nggak kaget lah ya, Padang gitu, Aceh itu nggak terlalu kaget karena memang mereka provinsi besar gitu. Tapi begitu dengar Anambas, lalu barusan juga saya lihat profil perfilman teman-teman di Anambas itu, saya lebih surprise lagi. Artinya saya lihat, wah ternyata kalian udah sejauh ini ya gitu. Surprise banget memang ternyata melihat yang sama sekali nggak tahu tadi Anambas itu ada di mana, begitu bisa bikin sesuatu karya-karya seperti itu ya luar biasa lah buat saya gitu. Nah itu semoga bisa dipertahankan bahkan bisa dikembangkan untuk kedepannya gitu ya, untuk teman-teman dari Anambas khususnya gitu, para penggiat dan pembuat film ini sendiri. Oke, itu sedikit pengantar tentang kalau kita bicara komunitas film di daerah. Dan saya percaya gitu bahwa potensi teman-teman di daerah itu nggak kalah hebatnya dengan teman-teman yang ada di ibu kota lah gitu, atau provinsi-provinsi besar lainnya. Kalau kita bicara tentang sebuah ide atau gagasan gitu ya, yang temanya memang dekat dengan kearifan lokal gitu. Kita nggak usah bicara teknis lah, pasti kalau teknis kan dia Jakarta memang sarana yang paling tepat gitu ya kalau untuk membuat sebuah film. Tapi kalau kita bicara tentang ide kreatif, gagasan untuk menciptakan sebuah cerita gitu, teman-teman di daerah itu menurut saya idenya lebih original gitu loh, lebih mengena gitu. Bahkan kan kalau kita lihat para pembuat film yang profesional sekalipun mereka tidak menutup kemungkinan suka mencari ide-ide cerita itu dari daerah-daerah itu sendiri gitu, yang nantinya akhirnya bisa dikembangkan jadi produksi dengan biaya dan budget yang sangat besar gitu. Artinya memang semangat itu yang saya lihat dari teman-teman komunitas di daerah bahwa
kalian memiliki potensi untuk menggali ide kreatif itu tadi gitu. Itu yang harus dipertahankan terus gitu. Kalau bicara teknis itu nanti bisa mendukung gitu. Artinya kalau kalian punya kesempatan, kalian bisa menggunakan kamera yang lebih baik lagi, peralatan sound yang lebih baik lagi, atau untuk masuk ke post production-nya yang bisa lebih baik lagi nantinya. Itu mendukung gitu ya. Itu pendukung, sarana pendukung. Oke. Nah, ya sekali lagi harapan saya semoga perfilman teman-teman di Anambas ini tetap bisa maju gitu. Bahkan jujur aja ini kan festival pertama ya yang diadakan sama Anambas, festival film pendek pertama yang memang saya lihat persiapannya sangat mepet gitu ya. Kita awal dengan Hendra sempat diskusi awalnya, terus dengan Mas Arman juga kan sempat diskusi, wah ternyata mepet-mepet akhirnya bisa jadi juga gitu. Saya lebih terkejut lagi karena melihat pesertanya, wah ternyata pesertanya banyak ya gitu. Sepemahaman saya gitu untuk komunitas film di daerah gitu ya, dalam membuat festival, ketika mereka buat festival film pendek pertama itu mereka bisa dapat 10 film itu udah luar biasa gitu. Artinya udah bagus banget untuk bikin festival film pendek pertama. Kayak saya dulu di Jambi itu 6 tahun yang lalu ya, saya pernah membantu teman-teman di Jambi. Itu peserta yang mendaftar untuk festival filmnya cuma 4 gitu, cuma 4 film. Tapi kita semangat gitu, bahwa kita optimis gitu, nggak apa-apa gitu. Akhirnya dari tahun ke tahun meningkat, dan sekarang mereka sudah mencapai tingkat nasional ya. Artinya setiap film Forum Jambi mengadakan festival film pendek, itu mereka selalu mendapat peserta yang cukup banyak dari seluruh Indonesia gitu. Bahkan ada yang dari Aceh, bahkan ada yang dari Makassar, bahkan ada yang dari Papua gitu. Artinya mereka udah dikenal gitu loh, eksistensi festival Forum Jambi, film Forum Jambi itu sudah cukup dikenal gitu. Tapi balik lagi setelah bahwa perjuangan mereka setelah 7 tahun itu berangkatnya dari hal yang memang dipikir tidak mungkin gitu. Bagaimana mungkin gitu festival film dihadiri cuma 4 peserta gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu. Nah di sini saya melihat ternyata banyak ya film-film dari teman-teman Anambas itu. Kalau awalnya aja kalian bisa memulai dari 20 film lebih, ya saya yakin nanti tahun berikutnya bisa 40 mungkin. Tahun berikutnya lagi bisa 100 mungkin gitu. Nggak menutup kemungkinan gitu, kalau memang kalian konsisten di bidang itu gitu. Maksudnya memang mau membuat komunitas film di Anambas itu bisa maju. Nah nantinya keuntungannya apa? Ketika kalian sudah punya portfolio yang bagus gitu tentang ajang-ajang festival film seperti ini, tidak menutup kemungkinan kalian akan disupport sama lembaga-lembaga film yang sudah besar gitu loh. Artinya kayak misalnya siapa tahu pemerintahnya juga mendukung gitu. Harapan saya sih pemerintah dari Anambas sendiri bisa mensupport ya dari Kepulauan Riau gitu dengan kegiatan seperti ini. Dulu tuh ada gitu namanya BPI gitu ya, Badan Perfilman Indonesia. Ada juga namanya dulu Pusbang Film gitu. Nah Pusbang Film itu selalu memberi sarana gitu, selalu memberi dana hibah mereka untuk komunitas-komunitas film di Jambi, di seluruh Indonesia. Nah Jambi itu salah satu ketika masuk tahun ke-5 itu mereka dapat support dari Pusbang tuh banyak banget gitu. Mereka dapat equipment, mereka dapat dana setiap mau ada penyelenggaraannya, sehingga mereka bisa memakai filmmaker yang sudah profesional untuk diundang workshop film itu sendiri gitu. Itu kan artinya kalau kita lihat akses ke depannya memang sangat terbuka ya untuk dunia perfilman saat ini, khususnya buat teman-teman di daerah gitu ya, komunitas daerah. Oke, balik tentang film-film yang sudah kita lihat kemarin gitu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya sangat surprise lah ya, ternyata filmnya cukup banyak gitu. Dan ketika filmnya banyak, ternyata juga filmnya tidak asal gitu loh. Tidak asal-asal jadi film aja gitu. Ya masih ada 1-2 film yang kita lihat mungkin dia belum paham gitu format membuat sebuah film pendek itu seperti apa sih gitu. Tapi paling tidak dari sekian film yang masuk itu hampir 90% saya lihat memang sudah layak untuk dikategorikan sebagai film pendek gitu loh. Jadi sudah memahami itu gitu secara esensi dari film, dari cerita ataupun pemahaman tentang teknis-teknis film itu sendiri gitu. Nah, saya juga berharap semoga nanti setelah acara ini berlangsung gitu ya, teman-teman yang penggiat film di sana itu semakin punya spirit lagi gitu untuk menjadikan membuat film yang lebih baik lagi ke depannya. Memang dari sekian film kita nggak bisa milih semuanya gitu ya, tapi balik lagi bahwa ini bukan ajang pertarungan gitu loh.
Jadi kalau menurut saya tidak ada kategori film bagus, film jelek, nggak ada. Semua film itu pasti baik buat saya gitu. Artinya apa? Artinya pasti dikerjakan dengan susah payah. Yang pertama, yang kedua itu pasti dikerjakan dengan darah gitu loh untuk mengerjakan satu buah karya itu. Jadi saya tidak pernah menjudge bahwa ini filmnya jelek gitu, ini filmnya bagus, enggak. Memang ada film yang saya kategorikan ini film baik gitu. Tapi ada kategori yang memang ini belum tepat untuk dijadikan sebuah film seperti itu. Nah, dari beberapa seleksi yang kita lihat memang saya mengategorikan ini sudah cukup memahami bagaimana cara membuat film gitu. Dan kita juga menyeleksinya juga nggak sembarangan, artinya saya, Mas Kesa, lalu Mas Arman itu memang kita berdiskusi beberapa hari ini untuk memilih film-film mana sih yang akan kita pilih gitu. Artinya secara objektif ya kita juga bisa mempertanggungjawabkan kenapa film ini kita pilih gitu, sebagai kategori yang lebih sempurna, lebih baik gitu. Ini bukan ajang pertarungan yang wah kalah menang, enggak gitu. Artinya buat teman-teman yang belum terpilih pun nantinya justru itu jadikan semangat buat kalian gitu loh. Karena saya punya prinsip bahwa sebuah keberhasilan itu harus dilakukan melalui kegagalan gitu loh. Jadi kalau kalian sudah mengalami proses kegagalan yang memang menurut kalian ini belum tepat, belum bisa dapat kesempatan masuk, justru itu jadikan semangat baru untuk depannya. Itu sih kalau kita cuma belajar merasa bagi yang nantinya pun bisa mendapatkan kesempatan menjadi apa ya istilahnya pemenang pertama gitu ya atau kedua, itu jadikan juga jangan dijadikan itu sebuah kesombongan gitu, tapi jadikan itu sebuah proses gitu. Karena sulitnya itu bukan meraih, tapi sulitnya adalah mempertahankan gitu. Belum tentu kamu tahun ini bisa megang, tahun depan tuh bisa megang lagi, istilahnya seperti itu. Jadi semoga semangat ini terus digalakan khususnya buat teman-teman di Anambas. Saya salut dengan pergerakan Mas Hendra, Mas Sarman gitu, semuanya itu mereka punya semangat yang besar gitu untuk mendirikan komunitas film ini. Dan harapannya semoga nanti pemerintah kalian juga boleh dikritikin tuh gitu supaya mereka juga mau nanti jangan nonton doang Pak, sawer dong istilahnya kan kayak gitu ya. Mudah-mudahan di sini ada perwakilan dari pemerintahan dari Anambas gitu ya. Ini cuma ngasih semangat aja gitu. Saya nggak tahu tadi ada Mas Reci tadi ya. Mas Reci Kardiman mungkin bisa mewakili teman-teman, nanti aspirasi teman-teman itu bisa disuarakan, karena saya lihat Mas Reci ini teman-teman ini kalau nggak dikasih wadah kasihan gitu loh. Kasihannya itu kenapa? Kasihan nanti ilmunya jadi nggak berguna gitu. Justru dari pemerintahnya itu yang harus harus lebih giat lagi gitu. Ini juga ada satu contoh kayak misalnya teman-teman di Jambi gitu ya. Awalnya komunitas Jambi itu berangkatnya itu dengan susah payah, dengan darah gitu, mereka ingin membuat itu. Sama ketika kita bikin workshop pertama kali itu nggak ada pesertanya gitu. Bisa dibilang nggak ada peserta workshop itu. Tapi nggak apa-apa, semangat itu dijadikan terus. Akhirnya tahun kedua, tahun ketiga, sampai saya ngikut terakhir itu tahun kelima pokoknya. Itu pesertanya udah 150 orang gitu loh. Dan support dari pemerintahnya pun juga udah banyak. Dan tidak hanya itu, ternyata semua pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendokumentasikan kota Jambi, entah itu dari sisi pariwisata, entah itu dari di sana kan banyaknya ini ya tambang gitu atau kelapa sawit gitu. Banyak perusahaan-perusahaan itu menggunakan tenaga ahlinya untuk membuat media audiovisualnya, entah itu lewat bikin film dokumenter, entah itu promosi, sifatnya seperti itu. Mereka menggunakan tenaga ahli siapa? Ya teman-teman mereka sendiri gitu. Filmmaker dari Jambi, jadi nggak pakai orang luar lagi. Akhirnya lebih hidup semuanya. Itu karena ada turut peran serta dari pemerintah gitu, sangat peduli gitu. Itu mungkin dari saya aja kata sambutan buat teman-teman di sini. Intinya tetap semangat dan nggak usah berkecil hati bahwa wah orang Jakarta begini, enggak lah gitu. Justru orang Jakarta lagi krisis apa? Krisis ide semuanya gitu loh. Mereka krisis ide. Jadi kalian yang ada di sana potensi lokal dan ya kearifan lokal itu diangkat terus gitu. Apa digali gitu, dicari tahu terus. Kalau kita ngelihat apa sih yang menarik dari Anambas gitu. Secara geografis kita pahami, secara antropologi kita pahami, secara latar belakang sosial budaya masyarakat itu kita pahami. Pasti kalian akan menemukan sesuatu nanti di balik itu semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman para penggiat film komunitas di Anambas. Semoga semangat ini tidak kendor nantinya dan semoga
nantinya Mas Reci mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di sana untuk mengundang kita nih. Saya sama Mas Kesa pengen banget datang ke sana nih ya setelah COVID deh, karena saya pengen naik songgong kayaknya apa songgong nih. Songgong ya. Kasihan soalnya Mas Kesa kan orang Bandung tuh. Orang Bandung nggak pernah ngeliat sungai gitu. Jadi ngeliatnya cuma gunung sama bukit. Jadi boleh tuh nanti dia diajak gitu ya. Gitu. Oke, sekali lagi Mbak Moderator, terima kasih teman-teman di sana, tetap semangat. Jangan kendor, tetap berjuang dan buktikan kalau kalian bisa menjadi yang lebih baik dari mereka-mereka itu semuanya. Thank you. Terima kasih kepada Bang Ivan atas kata sambutan dan pesan-pesannya. Selanjutnya, yang tidak kalah spektakuler, mari kita simak penyampaian yang juga merupakan salah satu tokoh perfilman nasional, sekaligus Ketua INAFED, Indonesia Film Editor, dan juga merupakan salah satu juri festival kita kali ini, yaitu Bang Cesa David Lukmansyah. Film yang dibuat oleh Bang Cesa yaitu Laila Majnun dan Sabar Ini Ujian. Kepada Bang Cesa, kami persilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua, salam sehat buat semuanya di Anambas, nan jauh di sana. Senang banget malam ini saya bisa berada di sini, bisa berada di festival yang mungkin bakal menjadi sejarah, bagian dari sejarah perfilman di Anambas. Karena ini pertama kali dibuat. Terima kasih untuk semua panitia, terutama yang aktif di dalam membuat event ini, Mas Hendra, Mas Sarman, terus banyak teman-teman deh gitu, yang lain yang berani gila gitu, berani gila, bahkan mengaku mungkin mereka adalah orang-orang gila yang pada saat ini situasi sulit tapi tetap mencoba mengadakan satu festival yang bakal menjadi sejarah di kota kalian gitu. Tadi udah panjang banget ya Mas Ivan menjelaskannya, sudah cukup panjang melebihi durasi, jadi saya juga disisakan menitnya itu udah sedikit sekali gitu. Yang penting begini, yang penting buat saya adalah kalian adalah pemenangnya. Kalian semua yang ada di sini, kalian semua yang mengikuti festival adalah pemenang. Kenapa? Karena kalian sudah berani untuk berkreasi di situasi yang sulit gitu, karena ini situasi sulit ini, situasi pandemi ini kan benar-benar kita semua yang di seluruh dunia ini punya kesulitan yang sama gitu, susah beraktivitas dan lain-lain, terbatas gitu. Tapi kalian adalah menjadi orang-orang yang terpanggil kewarasannya, terpanggil kreativitasnya. Karena untuk seorang perupa atau pekerja seni, kesulitan itu adalah bahan bakar untuk kreativitas gitu. Jadi ketika kalian di situasi pandemi ini memang berat sekali, tapi saya yakin untuk kalian yang punya point of view yang lain, punya kesensitifan yang dalam, kalian akan melihat bahwa pandemi ini adalah berkah juga gitu. Itu yang harus kalian lihat di situ gitu. Nah ini saya di Jakarta jauh dari sana gitu, saya bisa melihat dan saya bisa mengenal kalian gitu. Dari mana? Dari karya-karya yang kalian kirim. Ini yang luar biasanya gitu. Dari film-film dengan berbagai cerita gitu. Ada genre horornya, ada komedi gitu, ada drama gitu. Dengan keterbatasan teknis mungkin gitu, karena masalah latihan, masalah kebiasaan dan lain-lain. Tapi buat saya kalian sudah mewakili dari Anambas gitu. Kearifan yang ada di sana itu sampai ke kita, sampai ke Jakarta. Saya kebetulan di Jakarta, sampai ke kalau kalian sudah upload di sosial media, kalian sudah upload di dunia maya, ya seluruh dunia bisa melihat karya Anda gitu.
Tinggal kalian kasih subtitle Indonesia, subtitle bahasa Inggris, maka semua orang di dunia bisa melihat film Anda. Ini yang harus kalian lihat, bahwa saat ini, kalau saya boleh meminjam kata-kata dari Bapak almarhum Sapardi Djoko Damono, ada buku tentang melipat jarak gitu. Ini kita dengan streaming ini kita seperti melipat jarak gitu. Saya berada di Jakarta, teman-teman berada di mana, tapi kita bisa bikin festival dengan streaming, dengan secara daring seperti ini gitu. Ini luar biasa sekali gitu. Kalian sudah mempunyai medium yang sangat-sangat universal. Semua orang bisa melihat gitu. Ini saatnya di mana semua harus mencoba beradaptasi, mencoba berkolaborasi. Ini yang harus saya ingatkan ke teman-teman semua. Sebagai teman-teman yang bermain di dunia audiovisual, jangan hanya terjebak di dalam dunia audiovisual, tetapi ingat bahwa di dalam medium audiovisual itu ada sastra, di dalam medium audiovisual ada teater, ada musik, ada seni rupa, seni musik, banyak sekali kesenian disiplin kesenian yang ada di dalam audiovisual itu. Maka untuk kalian yang mulai atau memang sudah memasuki dunia audiovisual ini dengan film pendek pilihan mediumnya, maka kalian beradaptasilah dengan disiplin ilmu kesenian yang lain gitu. Beradaptasilah dengan teater, dengan sastra, dengan apapun gitu di situ yang ada di dalam audiovisual itu gitu. Lalu yang mau saya sampaikan juga bahwa jangan lupa tadi Mas Reci pernah sampaikan juga, nge-mention juga masalah kejujuran dalam berkarya. Ini penting sekali teman-teman gitu. Kalian tidak harus menjadi Riri Riza, kalian tidak harus menjadi Kesa David atau Ivan Bandito ataupun menjadi Steven Spielberg. Kalian menjadi kalian aja gitu. Jujur aja bahwa setiap orang itu berbeda, setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Maka galilah keunikan kalian itu gitu. Dengan referensi yang ada, Steven Spielberg, ada siapa, Riri Riza, Hanung Bramantyo, itu hanya sebagai referensi. Tapi jujurlah dengan kegelisahan kalian. Jujurlah dengan karya-karya yang memang penting buat diri kalian. Maka semakin kalian jujur, semakin kalian sensitif terhadap lingkungan gitu, maka saya yakin film yang akan kalian buat akan lebih berasa, karena film yang kuat adalah yang terasa ketika ditonton, bukan hanya terlihat gitu. Kalau terlihat itu gampang sekali. Saat ini banyak sekali TikTok dan lain-lain, itu sangat mudah sekali bikin film di situ, editing di situ gitu. Tapi film adalah medium bercerita. Ingat, ada storytelling, ada bagaimana kesenian seni menyampaikan cerita gitu. Maka kalian harus suka yang namanya cerita, harus berinteraksi dengan sastra, dengan cerita dan lain-lain. Agar apa yang kalian buat juga menjadi tuntunan. Tontonan menjadi tuntunan, ini penting. At least misalnya tuntunan untuk diri kalian sendiri atau lingkungan sekitar atau lebih universal lagi gitu. Jadi yang terakhir dari saya, pokoknya selamat buat kalian semua yang ada di sini. Kalian adalah pemenangnya. Panitia adalah pemenangnya gitu. Karena pemenangnya ini siapa? Pemenangnya itu yang konsisten sebetulnya. Kalau sekarang ada yang juara 1 tapi berikutnya udah selesai, ya dia bukan pemenang. Buat saya pemenang adalah yang konsisten tetap mendukung cita-cita dari para panitia ini. Yang mudah-mudahan sekarang ini di festival yang pertama ini, panitia dan semua peserta itu dan juri dan semua menjadi keluarga, menjadi guyup gitu. Karena ini penting gitu. Ketika kalian sudah beradaptasi, berkolaborasi, saya yakin cita-cita bahwa Anambas lebih didengar, lebih dilihat melalui medium audiovisual gitu. Konsisten menjadi sangat penting. Segitu aja dari saya. Sekali lagi ini ketiga kali selamat buat kalian semua. Kalian adalah pemenangnya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah melibatkan saya di festival ini. Salam sehat dan salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berfestival. Oke, terima kasih kepada Bang Cesa atas kesediaannya
Selanjutnya, pemutaran film teaser yang berjudul Carok, karya Bang Ivan Bandito. Mari kita saksikan film teaser yang berjudul Carok. Lakal bersih ngocak mon man ben capo wedu orang sebiji nang pan ben namun mon tak pas teh tau sabar kepikir punya rasa kayak kateh mulai setia anom kapis nangkung odin ben sampai dedina orang. Odin ban beriadan mantan ban menikah belum cetak dan tak laku sore tempat anu mati depak lambe. Assalamualaikum. Itulah tadi teaser film Carok karya Bang Ivan Bandito. Tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman juara 1, 2, dan 3 yang akan disampaikan oleh para dewan juri. Pengumuman juara ketiga akan disampaikan oleh Bang Sarman Galang. Kepada Bang Sarman Galang kami persilakan. Baik, terima kasih. Mas Ivan dan Kesa mohon izin lagi-lagi dapat giliran duluan nih. Gitu. Keputusan Dewan Juri Festival Film Pendek Anambas 2020 berdasarkan 10 nominasi film pendek Anambas 2020
Saya bersama dewan lainnya, Mas Ipan Badito dan Kang Kesa David Lukmansyah menyampaikan ke-10 film tersebut sudah mencerminkan tema yang diinginkan oleh panitia. Namun dari ke-10 film tersebut tidak banyak yang dikemas secara apik, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Maka kami menyimpulkan film yang berhak meraih pemenang ketiga pada Festival Film Pendek Anambas 2020 dengan judul Serau Endok. Serau Endok, produksi Challenge Production, sutradara Hino Paisar. Halo? Assalamualaikum. Salsa jadi lo. Kata nak main Serau Endok. Selamat ya kepada para pemenang juara 3, yaitu film Serau Endok. Selanjutnya juara kedua akan disampaikan oleh Bang Ivan Bandito. Kepada Bang Ivan Bandito kami persilahkan. Ya, sebentar. Saya baca yang kedua mana sini? Bentar. Nyari dulu tadi mana judulnya. Oke, ya. Oke, selamat buat. Ini harus ada efek musiknya nih, guys. Kesa tolong bikin dong. Deng. Oke, nomor 2 untuk Festival Film Anambas ini jatuh kepada judul film, aku bacanya piye ya, Encobo. Oke, produksi dari IPM KKA Jakarta, Iqbal, dengan total peralihan nilai itu totalnya 945 ya. Sekali lagi selamat buat teman-teman pembuat film. Aku nggak ngerti bacanya gimana, tolong di ini deh translatein. Cobo apa gitu. Oke, sekali lagi selamat ya. Thank you. Mencoba Mas, mencoba. Boleh tahu nggak itu artinya apa itu? Cobo itu apa artinya? Apa ya Mas, Bang, kayak mencabar Mas. Kayak menantang gitu, kayak menantang. Ya, sekali lagi selamat lah. Iya. Encobo, produksi IPM KKA Jakarta, sutradara Fajriansah Iqbal. Allah. Selamat ya untuk juara 2 yang berjudul Encobo. Encobo itu adalah salah satu kita tuh kayak menantang gitu, kayak nggak percaya apa yang orang ngomongin gitu. Oke. Wah, semakin deg-degan ya guys. Kira-kira siapa ya yang juara 1? Inilah yang kita tunggu-tunggu. Pemenang juara 1 dalam Festival Film Pendek Anambas tahun 2020 akan disampaikan oleh Bang Cesa David Lukmansyah. Kepada Bang Cesa, kami silahkan. Aduh, saya tegang juga nih disuruh membacakan posisi pertama ya. Masya Allah.
Oke. Selamat buat tadi juara ketiga, lalu kedua. Selamat juga. Ini dua-duanya kayaknya genre-nya sama ya, horor ya. Jadi ini memang kayaknya kayak festival di luar juga nih. Festival Indonesia juga lagi banyak nih horor masuk ke festival ya. Artinya film horor yang dulu menjadi kayaknya dipandang sebelah mata, saat ini film horor juga diperhitungkan secara konten dan estetikanya gitu. Di Piala Oscar juga ada tuh genre horor nih. Nah ini yang pertamanya apa nih, horor apa bukan nih? Oke, untuk pemenang pertama di Festival Film Pendek Sempena Hari Sumpah Pemuda, tema kearifan lokal ini tahun 2020. Ini cukup berat. Kita memutuskan kemarin sampai ada 2 kali meeting daring juga gitu. Sebenarnya kita pengennya itu meetingnya berangkat ke sana, kita berangkat ke Anambas di pinggir pantai, kayaknya menarik banget, kopi, ditemenin sama teman-teman panitia, moderator mungkin mau nemenin juga gitu, silahkan. Kayak seru banget gitu, tapi ya karena situasi jadi akhirnya kita meeting secara daring, meeting secara melalui Zoom, dan kami memutuskan dengan sangat berat juga gitu, peraih piala Festival Film Pendek Sempena Sumpah Pemuda 2020. Pemenang pertamanya adalah, biarin ini biar lama aja, biar gelisah, biar keringatnya makin banyak ya gitu ya. Nggak apa-apa, tenang aja, kita dengarkan baik-baik dari teman-teman semua, jangan sampai salah dengar, jangan sampai salah judul, jangan sampai sambil chat sama orang, jangan sampai sambil nonton Atta atau nonton Sule nikah, jangan sambil bikin TikTok. Perhatikan di sini, dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan kuota tidak memutuskan kita. Pemenang pertama di Festival Film Pendek Sempena Hari Sumpah Pemuda 2020 adalah Jongkong. Selamat untuk film Jongkong yang diproduksi dan disutradarai oleh Mas Solehudin. Selamat, film Anda, film Mas Soleh, terpilih menjadi pemenang pertama di festival yang pertama juga. Ini menjadi sejarah, menjadi penting. Mudah-mudahan ini menjadi amanah, bukan menjadi satu yang dibangga-banggakan terus, tapi menjadi amanah bahwa harus tetap konsisten produksi, konsisten berkreasi, dan mensupport terus kepanitiaan untuk acara ini agar ada setiap tahunnya. Selamat untuk keluarganya yang hadir juga di sana. Mungkin salam dari saya di Jakarta. Jangan lupa bikin syukuran 7 hari 7 malam. Silahkan saya kembalikan ke moderator untuk membimbing acara. Jongkong, produksi Soleh Endre, sutradara Solehudin Nawawi. Jongkong. Sampai bila bang kita nak diam dalam jongkong ni? Dari jongkong ni lah, banyak keluarga-keluarga kat kampung ni bisa berhidup yang. Dari jongkong kok, anak-anak nelayan kita ni bisa sekolah tinggi-tinggi. Dan yang perlu tahu ni, tak semua orang bisa naik jongkong. Terima kasih kepada Bang Cesa. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada pemenang lomba. Untuk yang belum berkesempatan, kiranya tetap terus harus bersemangat dan berkarya. Marilah kita saksikan pemutaran film pendek juara 1 yang berjudul Jongkong. Cekidot.
Bang. Abang oi, saya ni nak ajak bual ni ha. Nak bual apa benda? Cakap aja ah. Awak ni bang, sibuk dengan awak ngedit awak aja. Molek bang, awak ni neka tau dengan ikan yang kat laut nun, dengan simbok, dengan kapuk nun ha. Awin tak? Molek kau nak? Mana tahu abang dapat ikan duyung. Ya tak? Ai! Buat terbiut apa pula yang bersolek lawa-lawa ni? Awak ni bang, memang saya ni lawa pun. Duk bersolek pun saya ni memanglah lawa. Bang oi. Bang. Benda dalam perut ni bang. Terkenyil lah bang. Rasa nak makan mi goreng mak ngah. Awak nak duk bang nemankah? Kalau awak duk nemankah, alamat lah bang. Awak lah. Kalau lah kisah benda dalam perut tu, manalah bisa abang menolaknya. Siang ni kot kita berkaya. Tunggu ya dek ya. Bang, bila ya bang kita kaya bang? Dopot kita upgrade jongkong kita ni jadi kapal pesiar. Apa-apa yang kita nak bang, kita tinggal tekan dalam HP ni. Kaget, kita tinggal transfer aja. Duk lama kan orang hantar kat rumah kita bang, apa benda yang kita beli. Bila ya bang kita dapat macam tu? Mak weh, bukan main kuatnya dia abang. Itu nama dia yang besar pasak daripada tiang. Kita hidup ni harus banyak bersyukur. Dengan jongkong ni lah, dapat hari-hari abang cari ikan. Hasil dia tu lah yang dapat kita pajuh ke rumah hari-hari. Awak bang, bersyukur tu memanglah bersyukur bang oi. Punya laki ganteng macam awak, sayang on gini. Tapi bang, naluri perempuan ni bang, dok bisa bang nak disangkal. Kami tu nak gok lawa, nak gok molek, nak gok cantik, nak gok kesenun, ke sini, ke mana-mana. Dokkah bang hari-hari kita nak diam dalam jongkong ni bang. Dari nenek moyang bang kita diam dalam jongkong ni. Asyik ke jongkong. Sampai bila bang kita nak diam dalam jongkong ni? Dari jongkong ni lah banyak keluarga kat kampung ni bisa berhidup yang. Dari jongkong kok anak-anak nelayan kita ni bisa sekolah tinggi-tinggi. Dan yang perlu tahu ni, tak semua orang bisa naik jongkong. Nak duduk di jongkong pun harus punya skill dan feel yang menyatu. Kalau salah, lengkup. Awak nak bang? Awak ingat tak bang? Si Arif kawan abang yang waktu tok pergi rumah kita tok. Bukan main bergaya get dia bang nak naik jongkong. Sekali bang, dia naik jongkong, berguyang bang. Baru dia bang nak megang HP dia yang lawa tu, yang canggih tu, baru nak tokoh ni bang dia. Baru nak, "Hai guys," tengah tapi dia bergoyang-goyang bang. Langsung lebuk dalam masin. Memang terlongkop bang. Duk jadi dia nak hi guys bang. Tu yang kata awak tu. Tu maka dia abang sebut. Jongkong ni punya cara dan keunikan tersendiri kalau nak naik. Jangan sampai benda ni punah ranah. Duk tahu anak cucu kita. Lah dek, nak dia apa kaget? Kedai mangah tutup hari ni. Itulah, tadi abang ajak kedai lain. Awak dah nak. Awak lah bang, sehawak Layar kita balik. Kau sungguh cantik. Yang, buat ni ia kedok tengah bunting. Rasa abang dah 3 hari dah sembahyang. Saya ni sebenarnya duk ngandung. Cuman ya salah awak caya. Sendal saya jangan lupa bawa sekali kau. Matilah belanda. Itulah tadi video pemenang kita pada malam ni. Asal opak baik makan tu je hari tu je malam ya bang sutradara.
Selanjutnya boleh kita minta closing statement dari para dewan juri. Kepada dewan juri kami persilahkan. Siapa dulu? Siapa dulu, Ibu? Siapa dulu? Siapa dulu? Mas Cesa boleh, Bang Cesa dulu boleh. Oh ya, boleh. Oke. Selamat untuk semua, untuk para pemenang yang saat ini diberikan amanah untuk menjadi yang terbaik, 3 terbaik. Sebetulnya semua punya keunikan, semua punya hal yang buat kami di Jakarta itu ya mungkin tadi Mas Ivan bilang tentang kekurangan ide, bukan kekurangan ide, selebihnya kita memang membutuhkan cerita-cerita lokal yang buat kami menjadi baru gitu. Kearifan lokal sangat penting sekali gitu. Jadi buat saya, buat teman-teman semua yang tidak ada di posisi 1, 2, 3, tetap membuat film, jangan berhenti membuat film, tetap berkarya gitu. Kalian punya ruang presentasi yang luar biasa, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook dan lain-lain gitu. Kalian bikin aja film, kalian upload film-film kalian, jangan sampai tidak diupload, tidak dipresentasikan. Terima saja semua kritikan, karena kritikan dan kesalahan itu yang bikin kita bisa tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Disitulah proses dari belajar. Selamat sekali lagi buat semua pemenang 1, 2, 3 tadi. Selamat buat panitia telah membuat acara yang luar biasa ini gitu, melipat jarak luar biasa. Thank you, tetap kreatif dan yang pasti tetap sehat buat semuanya. Makasih. Selanjutnya Bang Ivan Bandito, boleh kasih closing statement-nya Bang? Ya, oke. Sekali lagi selamat buat semuanya yang sudah membuat karya film pendek ini gitu. Ya, kalaupun ada juara 1, 2, 3 bukan berarti yang lain tidak juara gitu. Juara itu kan teknis saja gitu. Tapi paling tidak buat teman-teman yang belum masuk pun juga tetap bisa terus bersemangat lah gitu. Ya, nggak ada apa-apa sih menurut saya, kalau mau bikin aja gitu. Jadi terus digali, dibikin. Film itu sama seperti bahasa menurut saya. Artinya kita harus terus berlatih, bicara terus, dilatih terus, supaya nanti kita bisa tahu siapa diri kita gitu. Itu aja. Jadi kalau kalian pengen tahu seperti apa karya-karya kalian itu secara personal pun juga kalian harus terus berlatih. Dengan berlatih nanti kalian pasti akan menemukan sesuatu dari apa yang kalian cari selama ini gitu. Oke. Sekali lagi selamat buat teman-teman yang sudah mengumpulkan karya filmnya. Dari sekian, ada berapa puluh film kemarin sampai akhirnya diseleksi jadi 10. Dari 10 dipilih lagi jadi 3 gitu. Selamat buat semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap harus belajar gitu. Belajarnya apa sih? Sebenarnya kalau mau bicara tentang film ya memang teknis gitu ya, tapi paling tidak banyak membaca gitu, banyak baca buku, banyak memahami segala sesuatu gitu tentang kehidupan gitu. Lalu banyak mendengar juga gitu loh, banyak mendengar apapun yang terjadi di lingkungan kalian, dan nonton kalau bisa setiap hari nonton. Sekarang kan akses nonton itu internet sudah memudahkan ya gitu. Jadi usahakan sesering mungkin kalian menonton supaya kalian punya banyak referensi nantinya gitu ya. Closingnya mungkin jangan takut salah, karena dari kesalahan itu kita bisa tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Thank you dan semangat buat kalian. Terima kasih ya Bang Ivan ya. Oke, kepada Bang Sarman kami persilakan Bang untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Tentunya selamat buat para pemenang 1 dan 2. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua peserta yang telah ikut pada festival film pendek
Panglima 2020. Di sini saya tidak hanya sebagai juri, tapi juga sebagai pendiri atau pendiri penggiat perfilman Anambas, merasa bangga dan tak sangka kalau peserta begitu banyak. Karena kalau dilihat dari logika, sebetulnya kita Anambas kecil, terlalu kecil dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Namun dengan 18 peserta itu sangat luar biasa bagi saya pribadi, dan 18 peserta itu semuanya juara. Tujuan kami membuat festival ini sebetulnya bukan mencari siapa yang juara, tapi lebih daripada itu, kami ingin mengajak kita semua untuk terus berkarya, khususnya di bidang film. Festival ini merupakan ajang untuk kita semua sharing, berbagi ilmu, begitu ya, bukan tidak hanya sebagai suatu kompetisi, bagi saya seperti itu. Dan lebih penting lagi merupakan tempat untuk kita silaturahmi, gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemenang dan tahniah yang sebesar-besar buat semua peserta lomba. Tapi sebelum kita sebelum saya closing statement, kayaknya kalau kita mendengar sepatah dua kata dari pemenang pertama, Bang Salahuddin Nawawi ya. Tapi setelah Bang Salahuddin Nawawi, saya mohon sedikit statement atau bual-bual nanti dengan Pak Kabid nih, Kabid Bang Bapeda, untuk menyampaikan dua patah kata begitu. Oke, pertama saya minta izin Bang Soleh untuk menyampaikan tanggapannya. Moderator, coba kalau kita mau dengar suara juara satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Seluruhnya puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat berserta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW. Pertama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia pelaksana atas pelaksanaan kegiatan perdana Festival Film Pendek Panglima 2020 ini. Yang keduanya ucapan terima kasih juga karena karya-karya kami sinias Anambas ini dinilai bukan hanya oleh sinias senior di Anambas, juga karya-karya kami ini dilihat dan dinilai langsung oleh Ketua Inafit, yang itu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kami. Dan juga satu lagi Mas Evan ya, Mas Evan. Dan menurut kami awalnya keinginan untuk membuat karya ini adalah karena itu tadi, melihat siapa yang menilai karya kami ini, dan ketika karya kami ini benar-benar dinilai oleh profesional yang benar-benar bergerak di bidang film, kami begitu antusias ya, mengenai film Jongkong ini. Sedikit kami bicarakan di hadapan rekan-rekan semuanya dan Dewan Juri bahwa film Jongkong ini film yang unik sendiri bagi kami dari tim Nurani Picture, Nurani Production. Terima kasih kepada rekan kami yang solid, Sisworo Gotama Putra, Agus Riyadi, Windra Saputra, dan kemudian Cucu Jayati dan pemerannya Azlan Nanas. Ini film Jongkong merupakan film yang di-retake ulang dari awal sampai akhir, karena take awal pertama itu sudah selesai, kemudian setelah diedit ternyata banyak hal yang error gitu. Akhirnya kami harus take ulang film ini dengan pemeran pengganti yang mendadak dipersiapkan hanya 1 hari. Kemudian saat editing juga, karena kami menggunakan file-filenya yang besar dengan dengan aplikasi editing yang ringan, yang ketika dimasukkan di laptop hampir 10 kali salah edit, error gitu, hampir 11 selama 2 hari sempat stres gitu. Stres.
untuk proses editingnya. Memang itu sebuah perjuangan, memang sebuah perjuangan bagi kami sendiri. Dan itu merupakan tidak menyangka bahwa film Jongkong menjadi unggulan pertama di festival kali ini. Terima kasih untuk semuanya, untuk semua tim yang jelas. Dan kami atas nama tim Jongkong mengucapkan terima kasih dan salut luar biasa kepada seluruh peserta yang ikut dalam festival film Anambas ini. Kami sebenarnya bukan yang terbaik, Anda juga yang terbaik seperti yang diutarakan oleh Dewan Juri tadi. Semua karya yang masuk itu adalah yang terbaik untuk saat ini gitu. Dan kita akan menciptakan sejarah. 18 film karya ini menjadi pionir pertama penggiat perfilman Anambas untuk maju yang lebih baik akan datang. Dan kita tetap berharap tahun-tahun depan kita akan lebih giat lagi, bukan di saat ini kita berkompetisi, kedepannya kita akan berkolaborasi untuk menjadikan Anambas dikenal di dunia nasional dan internasional kalau bisa. Ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Solehudin. Terima kasih sekali lagi. Selamat. Baik, dari tadi saya ingin menyapa rekan saya ini yang sangat kami banggakan, Bang Reci Kardiman, luar biasa dari awal sampai akhir tetap tenang di dinding ya, luar biasa. Tapi kalau tidak lockdown sebetulnya kita ajak bergabung di sini sama-sama, cuman ya begitulah keadaan tidak memungkinkan. Bang Reci merupakan seniman yang kami bahkan adanya Reci Kardiman di Anambas ini luar biasa bagi kami. Banyak petuah dan wejangan yang dapat kami gali, kami timba ilmu-ilmunya di sini. Terima kasih. Terus selanjutnya, macam mana Pak Kabid? Izin Pak Kabid. Silakan patah dua kata lah untuk peserta dan untuk panitia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya? Pertama, kami dari pemerintah sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini perdana untuk Kabupaten Pulau Anambas, di mana senias perfilman di Anambas mampu dan bisa menyelenggarakan kegiatan ini dalam kondisi yang serba kekurangan, serba susah gitu kan, di mana pandemi juga akhirnya masuk juga ke Anambas, pandemi COVID ini. Tapi dengan segala kekurangan itu, alhamdulillah kita dapat dan mampu melaksanakan kegiatan ini, dan saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, seluruh panitia, dan Dewan Juri. Terima kasih pada AA Cesa, terus Mas Ivan yang sudah meluangkan waktu. Kami tahu mungkin waktu mereka ini sangat sibuk, tapi dengan segala kerendahan hatinya bisa ikut sama-sama kita dalam agenda yang kita selenggarakan pada hari ini gitu. Juga terima kasih kepada seluruh pendukung atas kegiatan ini, baik itu yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada dasarnya pemerintah Kabupaten Pulau Anambas sangat mendukung untuk kegiatan ini, dan untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan bukan hanya sekedar penonton, bukan hanya sekedar penyemangat, tapi mungkin lebih bisa masuk lebih besar perannya terhadap perkembangan film yang ada di Kabupaten Pulau Anambas. Mari kita duduk bersama, kita cari solusinya bagaimana supaya perfilman atau senias perfilman di Anambas ini lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih bisa dikenal
baik itu nasional maupun sampai internasional. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Solahuddin tadi, bagaimana jerih payah beliau, mungkin ini segelintir dari seluruh peserta yang ada yang bercerita tadi, bahwasanya begitu susahnya, begitu rumitnya pekerjaan menggarap sebuah film pendek, walaupun hanya sekedar film pendek, tapi ya apapun ceritanya ya memang itu yang tadi Mas Ipan sampaikan, berdarah-darah, bersusah-susah. Gitu. Tapi dengan semangat yang luar biasa, akhirnya mendapatkan atau menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta yang ikut pada gelaran film pendek Anambas ini, semua kalian adalah pemenang, ya. 1, 2, 3 itu adalah hanya sebuah perhitungan, ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ke depan kita membuat atau menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Dan ke depan saya berharap dengan peran serta yang seluruh penggiat perfilman di Anambas, termasuk pemerintah, mudah-mudahan kegiatan ini lebih bisa digelarkan lebih besar lagi gitu. Dan pemerintah juga sangat mendukung supaya kegiatan ini semakin tahun semakin besar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat pada seluruhnya, selamat kepada pemenang, selamat pada peserta, pada Dewan Juri, pada panitia, dan salam film Anambas. Terima kasih. Terima kasih kepada terima kasih Pak Kabid atas sarannya kepada kami. Tak henti saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik peserta, panitia, dan Dewan Juri. Kalau melihat dari antusias saat ini, kami dari penggiat perfilman Anambas mudah-mudahan kami dari penggiat perfilman Anambas berharap semoga kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan bagi kami, gitu ya, seperti itu. Karena banyaknya peserta yang ikut pada tahun ini. Terus kepada Mas Kisa dan Bang Mas Ipan, saya mewakili rekan-rekan yang tergabung di penggiat perfilman Anambas mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga karena telah sudi bergabung bersama kami dalam acara ini, dalam Festival Film Pendek Anambas 2020. Terus saya pikir itu yang terpenting bagi kita semua, terus berkarya, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu di festival selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para Dewan Juri yang luar biasa dan para peserta. Tibalah kita pada penghujung acara. Selanjutnya bagi para pemenang akan kami hubungi setelah acara ini. Sebelum acara ini kami tutup, kami sampaikan bahwa bagi rekan-rekan yang berkeinginan menonton film Carok, dapat menyaksikan setelah acara ini kami tutup. Tali seutas pengikat sampan, besi ditempah sebatang rotan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinema, salam sehat selalu. Oke, gimana? Jadi mau